menuju ke pos 3 itu ya biasa aja kita jalan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan tuh ada suara kayak kuk. Jalan, udah mulai agak menanjak, terus ada batang pohon gede. Nah, pas gue mau ngelangkah, satu kaki kiri gue ngelangkah, kaki kanan nggak bisa diangkat. Tapi ketika dia berdiri, tiba-tiba dia berdiri di sini. Jadi dia berdiri banget di pinggir jalur sambil nungguin begini. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini gue kedatangan seorang pendaki nih yang punya pengalaman horor di sebuah gunung yang gue bilang cukup apa, bisa mungkin cukup angker kali ya di gunung di Jawa, yaitu Gunung Slamet. Kalau kalian tahu di Gunung Slamet itu kan ada beberapa jalur ya, Bambangan, Guci, segala macem. Tapi narasumber kali ini nggak naik lewat situ. Naiknya itu lewat jalur yang dulu itu tahun 2015 itu mungkin bisa dihitung jari orang yang tahu jalur itu, yaitu jalur Dukuh Liwung. Kanina. Ya. Makasih udah datang ke sini Kanina. Aduh, jadi makasih juga sudah saya yang makasih datang ke channel Mas Prasojo. Waduh. Jadi kalau kalian ingat di tahun 2020 kayak, iya, Kak Nina ini pernah nulis sebuah cerita tentang pendakiannya Kak Nina ke Gunung Slamet itu kayak, betul. Lewat Dukuh Liwung. Nah ini cerita sempat dibawain ya sama beberapa YouTuber ya, dan sempat rame juga waktu itu. Nah sekarang penulisnya langsung nih dan pemeran utamanya langsung nih yang akan cerita nih. Nah Kak, mungkin ada beberapa penonton kita nih yang belum tahu lah tentang cerita itu kan. Mungkin bisa dikasih sedikit nggak kisi-kisi kenapa sih kok cerita itu bisa semenyeramkan itu gitu? Mungkin karena ceritanya ini sendiri, yang pertama kita ini sebagai yang ngalamin nggak sama sekali kepikiran ya bahwa kita akan mengalami hal ini. Karena jalur yang kita pilih, tujuan asli jalur yang kita mau sama yang pada akhirnya jalur itu kita lewatin itu beda gitu. Dari situ aja kita udah ngerasa kenapa bisa begini gitu kan. Jadi kayak seolah-olah mungkin kalau kata orang udah ditungguin kali gitu ya, tapi ya kita nggak tahu ya, wallahu alam ya itu ya. Terus sampai kejadiannya pun itu yang kita alamin adalah dari awal kita mendaki sampai kita turun itu benar-benar nonstop gitu. Nih kan tahu nih Kak Nina awalnya kan pengen ke Guci, terus belok ke Dukuh Liwung. Tahu jalur Dukuh Liwung ini aneh, kenapa diterusin lewat situ? Karena kita awalnya tuh nggak mikir macem-macem ya. Jadi kayak misalkan gini Mas, juga kita kan biasa nih misalkan kayak pendaki pada umumnya lah ya gitu. Terus tiba-tiba kita kan mau naik, awalnya kita mau naik lewat Guci, terus tiba-tiba kita diputer, ternyata diarahkan ke jalur Dukuh Liwung gitu. Nah pas sesampainya di jalur Dukuh Liwung, kita nggak ada kecurigaan apa-apa sih gitu. Cuma karena memang kok lebih sepi gitu ya, terus nggak ada pos pendakian yang lumrahnya lah ya gitu, gimana jalur pendakian, terus tidak ada pendaki lain juga. Sampai kita datang tuh benar-benar nggak ada penduduk sama sekali pada saat itu ya. Mungkin sebenarnya desanya ramai, tapi pada saat itu kita sampai memang tidak ada penduduk sama sekali. Nah terus jadi, tapi kita juga tidak menaruh curiga apapun ya. Jadi niat kita memang cuma mau mendaki, ya udah gitu. Kita lanjut aja gitu sih, karena kan nggak niat macem-macem. Waktu itu di tahun 2015 bener ya? Betul. Naik bertujuh nih, sama teman-teman kantor ya? Jadi kalau kalian yang belum tahu, jalur Dukuh Liwung ini adalah salah satu jalur yang bisa dibilang legend ya. Karena dulu tuh almarhum Sogi, ceritanya nih pernah naik lewat situ, dan beliau pun diputer-puterin di situ. Menurut ceritanya. Gitu. Nah, ya udahlah Kak, kita nggak usah lama-lama lagi ya. Udah siap kan? Insya Allah. Mode horor aktif. Nah, Kanina itu gimana ceritanya Kak? Pendakian itu Kak? Oke,
Jadi saya mulai cerita aja ya. Jadi pendakian ini tuh kita lakukan itu di tahun 2015, itu akhir tahun 2015 sekitar bulan Desember ya. Kalau saya lihat fotonya sih kita nyampe atas itu sekitar tanggal 25 Desember. Jadi kemungkinan kita melakukan pendakian itu di tanggal 22 sampai 23 Desember gitu. Awalnya kita ini kan kayak biasa ya, kita bertujuh, saya perempuannya itu saya, Widi, terus laki-lakinya itu ada Panji, ada Fahmi suami saya, terus ada Bang Eps, ada Usep sama Asep. Kita bertujuh. Nah ini kita ini teman satu kantor gitu, biasalah emang kita biasa mendaki gitu kan. Nah kebetulan di akhir tahun ini udah memutuskan nih mau ke selamat gitu. Ayolah kita ke yang tertinggi di Jawa nih, Jawa Tengah gitu. Jadi kita ke sana, terus kita janjian naik travel ya. Awalnya tuh kan ada yang dari Jakarta, ada yang saya dari Bekasi, baru jemput Usep di Karawang. Perjalanan sih awal ya mulus-mulus aja ya, kita jalan terus ada sempat ini sih, awalnya tuh kan kita sebenarnya udah nyarter mobil itu khusus kita doang gitu. Tapi ternyata ada yang ada penumpang lain gitu kan, cuma ya udahlah kita nggak apa-apa gitu. Akhirnya ada penumpang lain ikut, ya sudah gitu, ikut aja sama kita nggak apa-apa. Nah sampailah kita tuh pagi ya di Brebes itu jam 7 pagi kalau nggak salah. Nah masih nganterin penumpang yang itu dulu, baru kita. Nah habis itu baru kita menuju ke jalur Guci. Guci ya? Karena memang niat awal kita kan Guci, mau lewat Guci gitu kan. Udah happy aja tuh dijalankan. Udah sampai nih gitu. Kita udah sampai. Terus tiba-tiba begitu kita mau masuk ke jalur pendakian Guci, di situ kan rame ya, cukup rame. Kayak masyarakat yang ngatur lalu lintas gitu. Kayak Pak Ogahnya lah ya untuk masuk gitu kan ke. Nah tapi pas kita mau masuk tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngarahin kita itu untuk putar balik. Ya kan, terus kita ditanya mau kemana gitu kan, mau ke Gunung Slamet Pak, mau lewat Guci gitu kan. Terus lewat sana kata dia gitu, muter-muter nggak bisa lewat sini kata gitu, penuh begitu kan. Kalau saya pribadi awalnya mikirnya penuh itu jalurnya sini padat, jadi saya harus muter lewat jalur lain, tapi tujuannya tetap sama Guci gitu kan, mikirnya begitu awalnya. Terus cuma saya nengok-nengok kan, gimana? Udah nggak tahu tuh gitu, cuma ya udah akhirnya nanya drivernya pun sebenarnya orang asli sana gitu kan. Akhirnya drivernya juga sebenarnya agak bingung juga sih kalau kita ngelihat mukanya ya, dia tengok juga gitu, gimana gitu kan. Akhirnya ya udah muter deh, ikutin gitu. Akhirnya udah kita ikutin jalan, drivernya muter. Nah pas muter tanya aja katanya nanti di depan gitu kan. Udah kita muter, katanya pas udah muter kita ngikutin jalan, bingung tuh drivernya kemana lagi gitu kan. Akhirnya ketemu lagi sama di pertigaan gitu kayak Pak Ogah gitu lagi. Kita nanya lagi terus diarahkan lah, oh lewat sana aja lurus ke bawah katanya gitu kan. Nanti ada pertigaan masuk ke desa gitu, masuk kata dia gitu kan. Jadi kita ngikutin aja jalurnya. Nah pas sudah itu sampailah kita di sebuah desa. Nah kita nggak tahu itu desa apa kan. Pertama kali juga kita ke sana. Pas sudah jalan masuk ke desa situ, sepi gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Mungkin kita mikirnya pagi orang lagi pada ke ladang ya kan, kita mikirnya gitu kan. Udah jalan aja. Itu masuk ke desanya itu jalanannya nggak terlalu lebar ya, cuma jalanan desa lah pada umumnya semana gitu. Enggak, udah bagus jalanannya, udah bagus. Nah kita aspal gitu biasa, cuma nggak terlalu lebar. Kita jalan terus sampai mentok, bener-bener nggak ada jalan lain, kita berhenti di situ kan. Nah parkirlah kita di tanah lapang begitu, itu kanan kirinya kebun warga. Nah udah kita berhenti, terus kita buka pintu lah dan segala macem sambil tengok-tengok, ini kita di mana gitu kan. Karena kalau dibilang ini tempat pos pendakian, nggak ada satupun pendaki. Iya. Terus kalau dibilang ini juga pos pendakian, nggak ada posnya. Nah jadi ya tuh pada tengok pada, ini gimana? Udah lu turun gitu kan, udah cari tahu gitu. Udah akhirnya drivernya bantu cari tahu turun gitu. Mau nanya pun kita bingung karena nggak ada satupun penduduk. Jadi desa itu
benar-benar gak ada satu hidung yang kelihatan gitu. Mungkin harusnya rame ya. Kalau saya waktu kemarin baca-baca di komen itu sebenarnya desanya rame. Tapi entah kenapa ya wallahu alam ya. Maka saya bilang ketika kami sampai itu nggak ada orang sama sekali gitu. Sampai kita bingung mau nanya sama siapa gitu kan. Akhirnya adalah sekitar 10 menit tuh kita bengong sambil nungguin drivernya cari-cari informasi. Kita harus kemana gitu kan. Akhirnya dapat kabar tuh, oh ya bener-bener kita udah bener katanya kesini gitu. Udah akhirnya, jadi turun-turun. Terus kita kemana kata gitu kan? Itu katanya ke rumah yang biru. Oh ya udah oke begitu. Udah turun-turun gitu. Udah, akhirnya kita turunin barang. Terus drivernya juga bantuin turunin barang. Terus akhirnya udah selesai, udah beres-beres. Kita masukin, kita naruh barang di pelataran rumah itu yang biru itu. Udah drivernya pergi, terus udah kita mulai kan tuh masuk, kita dipersilakan masuk tuh, assalamualaikum gitu kan, waalaikumsalam. Terus ternyata itu adalah rumah kuncennya, ya. Jadi itu adalah rumah juru kunci Gunung Slamet. Nah pas nyampe tuh saya baru ngeliat di atap atas rumahnya itu ada bacaan Dukuh Liwung. Nah saya baru pertama kali denger kan Dukuh Liwung gitu kan. Terus udah nih mulai deh ya masih Panji saya tanya, Ji pernah denger gitu kan? Tahu kita taunya kan Bambangan, Guci gitu kan ya, makanya itu aja yang terkenal kan gitu ya. Terus akhirnya nyari-nyari tuh di Google, apa ya Dukuh Liwung ya? Oh ternyata jalur purba. Jalur purba itu jadi emang jalur udah lama, terus zamannya Sohokji juga ternyata kan lewat situ gitu ya. Terus oh yaudahlah nggak apa-apa, berarti yang penting jalur gitu kan. Gitu, naik selamat gitu ya. Yang penting naik selamat gitu kan ya jalur. Akhirnya kita udah masuk, dipersilakan masuk sama beliau. Kita manggilnya si Mbah ya, jujur saya sih agak kurang inget namanya, tapi kita manggilnya si Mbah. Kita panggil aja si Mbah. Kita masuk, terus rumahnya juga enak kan, khas desa sana, khas desa lah ya gitu, masih acian semen gitu. Kita duduk di situ, duduk di bawah, terus kita disuguhin sama apa teh hangat gitu kan, dan sambil ngobrol-ngobrol. Terus mbahnya tuh sambil ngerokok begini gitu kan, terus dia nanya, kalian dari mana gitu kan? Dia Mbah, kita dari campur-campur sih gitu kan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi. Oh gitu. Itu udah gini nih, karena kan nggak biasa ya mau naik gunung tapi ketemu sama juru kuncinya dulu gitu kan. Kita udah tengok aja nih, iya Mbah gitu, mau ngapain kata dia gitu kan. Mau naik gunung Mbah, mau ngapain naik gunungnya kan gitu. Mungkin karena kan penduduk sana itu biasanya katanya kalau orang naik Gunung Slamet itu pasti ada tujuannya, ya kan? Ada tujuan yang nyari ilmu lah, atau yang pesugihan dan segala macem gitu. Biasanya ada yang minta ini, minta itu gitu kan. Kita bingung ya, naik gunung ini aja sih Mbak, emang hobi aja gitu, ya nikmatin ini aja lah keindahan alam kita gitu. Oh gitu. Mbah cuma mau bilang katanya, kalau di atas gunung sana jangan macem-macem gitu kan, jaga perilaku, jaga ucapan gitu. Jangan yang nakal-nakal aneh-aneh lah katanya gitu kan ya, kurang lebih bicara hal seperti itu. Terus mulailah si Mbah itu cerita tentang kejadian-kejadian yang Mbah alamin tentang pendaki-pendaki yang nakal gitu kan. Mulailah kita diceritain katanya bahwa dulu itu banyak, nggak cuma satu ya, ada banyak pendaki yang bisa dibilang nggak bisa dibilangin gitu ya, ngeyel gitu kalau dikasih tahu, akhirnya mereka tidak bisa pulang dengan selamat gitu. Ada pada saat itu pendaki mungkin naiknya memang nggak lewat jalur Simbah ini katanya, nggak lewat jalur sini, lewat jalur lain, tapi sudah hilang 3 hari, dicari oleh ranger pun nggak ketemu, sampai akhirnya ranger minta tolong ke Simbah untuk ikut nyari. Akhirnya ketika Simbah naik langsung ketemu dan ternyata sudah nggak bernyawa. Itu ketemu, katanya sih karena ditutupin. Jadi sebenarnya ada di situ mayatnya, tapi karena kita nggak bisa lihat karena ditutupi makhluk sana gitu, penjaga di sana. Nah gitu, kita jujur kita ngedengerin itu agak deg-degan gitu ya, maksudnya oh iya gitu, tapi
kita sih tahu mungkin Simbah tuh nggak niat nakut-nakutin, mungkin memberi peringatan aja supaya kita nggak macem-macem gitu. Terus cerita lagi bahwa dulu ada juga katanya pendaki wanita nakal, dibilangin sama Simbah, ditanya dia berbohong katanya. Kan ditanya sedang haid atau enggak, bilangnya enggak, tapi ternyata lagi haid. Sampai akhirnya dia nggak bisa turun, jadi temen-temennya turun, dia itu tertinggal di atas, tapi temen-temennya ini nggak sadar kalau temennya ini nggak ada. Jadi sepanjang jalan tuh temennya santai aja. Nah pas nyampe bawah baru ditanya, dia baru sadar loh temennya kemana gitu, dua lagi kemana gitu kan. Baru mereka panik gitu kan. Kok tinggal nggak turun bareng kita, perasaan tadi nggak, pokoknya nggak ada yang inget lah, kayak mereka tuh dilupain gitu. Sampai akhirnya dicari ke atas dan ternyata 2 temennya itu diumpetin di atas pohon gitu. Itu menurut cerita Simbah ya. Sebenarnya masih banyak lagi ceritanya, cuma saya agak-agak lupa ya. Tapi banyak gitu. Sampai akhirnya ya udah kita ngedengerin sambil iya Mbah gitu kan ya, untuk peringatan diri kita juga sih gitu ya. Terus akhirnya sampailah nih pas udah di ujung, terus Mbah nanya terakhir ke kita, kan yang perempuan saya sama Widi ya, dia nanya ke saya sama ke Widi, di antara kalian siapa yang waktu haidnya sudah mau dekat kan gitu. Saya kebetulan baru selesai gitu, saya bilang mana Wid gitu. Widi langsung wah mana Mpok, gue bentar lagi nih kata dia gitu. Kayaknya gue bentar lagi deh gitu, gue masih beberapa hari lagi sih, tapi gimana dong kata dia gitu. Ya udah bilang gitu kan, jangan sampai nggak bilang gitu kan, nanti kalau kenapa-napa gimana. Ya udah gitu, akhirnya bilang lah kita ke si Mbah gitu. Nah pas kita bilang begitu, si Mbah langsung ngasih bungkusan kain putih. Jadi kita dikasih bungkusan kain putih. Terus kita tanya ini isinya apa gitu ya. Oh kita nggak nanya, Simbah langsung ngasih tahu bahwa ini bungkusan kain putih, ini isinya kemenyan. Jadi nanti kalau di atas sana salah satu dari kalian dapat haid, silakan dibakar kemenyannya, lalu asapnya diraupkan ke wajah masing-masing. Ya, dan itu nggak cuma Widinya aja, tapi semuanya kita bertujuh ya, satu tim. Tujuannya adalah supaya nanti ketika kalian turun, kalian gak disesatkan, katanya begitu. Kita sempat ini sih saling, gimana ya? Udah gitu, cuma kan kita nggak mungkin nolak ya, namanya adat, kita kan harus menghormati adat gitu kan. Terus akhirnya, ya Mbah gitu, udah akhirnya kita bawa deh tuh bungkusan putih itu. Terus Mbah juga bilang, kalau bisa nanti Mbah sih sarankan katanya, untuk pendakian kalian nanti ditemani sama anak Mbah. Nah, karena jalurnya banyak yang bercabang, katanya paling nggak sampai pos 2 kata Mbah gitu. Kita sebenarnya agak-agak keberatan awalnya, karena kan kita mikir oh kita nggak biasa pakai porter ya gitu kan. Terus kita juga kadang bingung kalau misalkan ada orang asing gitu, kita bingung juga. Tapi sebenarnya kan kita bakal ketemu-temu juga di jalan gitu, mikirnya bakal rame gitu kan. Terus tapi karena ngedenger cerita si Mbah tadi gitu, kita juga kan agak was-was juga ya. Sampai akhirnya oke, ya kita mengiyakan gitu, iya Mbah gitu, nggak apa-apa kita ditemenin sama anaknya si Mbah gitu. Sampai pos 2 aja kok kata Mbah, karena nanti setelah pos 2 itu jalurnya udah nggak bercabang lagi gitu, jadi jalurnya udah akan lebih kelihatan kata gitu. Cuma kalau dari sini sampai pos 2 itu akan banyak sekali jalur cabangan, jadi khawatir kita akan tersesat gitu kan. Adalah kita juga nggak mau ambil resiko kan, akhirnya kita okein, ya Mbah kita pakai mau ditemenin sama anaknya Mbah gitu. Nah, akhirnya jalanlah kita. Waktu itu kita jalan itu habis asar ya, jadi kita udah sholat asar dulu, udah sholat zuhur dulu, udah siap-siap. Itu sekitar jam 4 kita baru jalan ya. Habis kita jalan baca doa dulu lah seperti biasa kalau kita mau mendaki kan, demi keselamatan ya, jangan lupa. Akhirnya udah kita jalan, kita ditemenin sama anaknya si Mbah tuh dari bawah. Nah kita jalan, jadi jalurnya itu dari rumah si Mbah sini, kita balik lagi ke tempat saya parkir awal, nah baru naik ke sana. Nah jadi kita nih udah mentok di ujung,
kan kanan kiri gitu doang. Nah ini kita naik ke arah ke sana, itu ke kebun warga, itu batas desa, ada tugu di sana, tugu batas desa. Habis lewat tugu kita melewatin areal perkebunan karet. Itu areal perkebunan karet, baru masuk ke area ladang lagi. Nah di ladang itulah kita pertama kali ketemu yang namanya Pak Sakri. Oke. Nah jadi anaknya Simbah ternyata nggak bisa nganterin kami gitu kan. Akhirnya anaknya Simbah ternyata membawa kami ke Pak Sakri. Pak Sakri itu lagi di ladang aja gitu. Pak Sakri nggak tahu apa-apa kayaknya. Jadi tiba-tiba lagi di ladang diminta tolong sama anaknya Simbah untuk temenin gitu kan. Nah Pak Sakri lagi, saya ngeliat Pak Sakri lagi nongkrong aja, lagi biasa lagi ngerokok gitu. Hah gitu kan, iya sebentar doang sampai pos 2 mungkin gitu kali ya ngomongnya, entah lah gitu ada antara mereka gitu. Terus kita ngeliatin sambil nungguin kan, akhirnya mereka deal, Pak Sakri nemenin kita gitu untuk pendakian, untuk mendaki ya. Akhirnya udah anaknya Simbah pulang, kita jalan sama Pak Sakri. Pak Sakri itu kayak gimana sih orangnya, mukanya, apa penampilannya? Pak Sakri itu usianya sekitar 40 tahunan ya, badannya kurus tapi kurusnya tuh keker gitu, khas petani lah ya gitu, ada otot-ototnya gitu walaupun kurus tapi kan berotot gitu. Usianya sekitar sebenarnya mungkin masih muda ya, 40-an terus kan, cuma kan namanya kalau di desa beda ya sama di kota. Jadi ya seperti petani pada umumnya lah penampilan Pak Sakri itu, cuma lebih keker memang. Yang nggak kelihatan loyo, nggak kelihatan kuyu sih, nggak gitu. Udah akhirnya kita jalan sama Pak Sakri. Nah jalurnya pun ini kan kita berhenti nih di ladangnya Pak Sakri. Nah terus ini ada batas apa tuh pagar bambu gitu. Kita nungguin kan di sini. Nah pas Pak Sakri udah oke, kita mau jalan, ya udah akhirnya kita ternyata, saya kan bingung nih, kok nggak ada jalur ya gitu lah. Ternyata udah akhirnya dibuka aja gitu, diangkat. Pagarnya diangkat aja gitu. Udah akhirnya kita lewat situ gitu. Saya mikir, udah nggak apa-apa lah, orang penduduk asli kok yang angkat gitu kan. Oh berarti emang kita lewat sini. Itu saya nggak bohong, jalurnya itu bagus banget. Kalau saya pribadi ya, saya suka banget sama jalurnya. Itu hutannya tuh indah banget. Jadi bener-bener kayak hutan hujan tropis ya kalau saya. Jadi kayak yang pohonnya tuh tinggi-tinggi, gede-gede, lebat, tinggi, gede gitu. Terus cahaya matahari tuh masih masuk-masuk lewat celah-celah pohon gitu. Bagus deh, bagus. Akhirnya saya seneng gitu lewat tuh sambil belum ada perasaan apa-apa nih, masih santai aja, lihat kanan kiri gitu kan. Sampai nggak berasa, sampailah kita di pos 1 kan. Nah pas di pos 1 itu kayak biasalah, kita kan suka istirahat ya, terus yang mau buang air kecil siapa gitu kan. Ya udah akhirnya saya mau Widi tuh buang air kecil dulu. Wid kita cari tempat gitu. Ya udah akhirnya carilah belakang pohon gitu. Yang lain juga sama, termasuk si Panji. Nah akhirnya setelah, kalau saya kan buang air kecil tuh saya sama Widi, jangan lupa permisi dulu gitu kan. Ya misi numpang gitu kan. Udah akhirnya kita buang air kecil di situ. Terus si Panji juga, yang lain juga, terus sampai akhirnya nunggu azan. Ternyata pas kita mau jalan azan maghrib masih kedengeran ya, karena kan kita masih di bawah. Akhirnya pas azan kita nunggu dulu, yaudahlah tunggu azan selesai baru kita jalan gitu kan. Nah sambil nunggu azan selesai kita bengong sambil bersihin pacet kan, banyak banget tuh pacet di badan-badan. akhirnya setelah itu azan selesai kan, kita jalan deh, ayo deh lanjutin yuk, iya lanjutin gitu. Nah ternyata awal kita istirahat itulah awal dari kita mengalami hal-hal yang sebenarnya kita nggak pernah duga sebelumnya bahwa kita tuh akan ngalamin hal itu. Jadi waktu kita setelah istirahat itu kita baru jalan nih, baru beberapa langkah lah, nggak lama, 10 menitan kita jalan, tiba-tiba si Panji teriak gitu, manggil apa, berhenti gitu kan. Kenapa Ji? Kaki gue sakit, kata dia gitu kan. Oh yaudah gitu kan, berhenti gitu. Udah terus udahlah diurut-urutin gitu kan. Kenapa coba lu keselio nggak apa gini segala macam gitu. Nggak yaudah istirahatin dulu gitu. Udah bisa jalan belum Ji gitu kan, kita tanya. Yaudah coba kata dia gitu kan. Baru jalan berapa langkah, aduh udah gitu lagi gitu kan. Aduh kaki gue sakit banget nih kata dia gitu kan. Yaudah coba pakai itu krim gitu kan. Pakein tuh sama Bang Eps kan, dipakein. Nah udah dipakein. Gimana Ji? Udah bisa belum?
yaudah yuk coba lagi gitu kan. Jalan lagi, aduh wah kaki gue makin berat nih kata dia gitu kan. Makanya dia nggak nyampe tuh karena dia kan dikit-dikit break gitu kan. Coba diapain lo? Ya, akhirnya di inilah sama Pak Sakri tuh, coba diurut-urutin sama Pak Sakri, terus dibikinin bambu ya, iya apa kayu, batang dari batang kayu gitu buat dia nopang jalan gitu kan. Oh jadi tongkat. Iya, tongkat cuma ngambil dari kayu yang udah jatuh di bawah tuh dibikinin sama Pak Sakri buat nopang badannya dia gitu kan. Udah jalan, akhirnya udah sampai dari jam 6, dari maghrib itu kita itu sampai jam 8 malam belum sampai ke pos 2. Padahal jaraknya sebenarnya harusnya nggak terlalu jauh, tapi karena dia stop terus kan, jadi kita nggak nyampe. Nah akhirnya pas sudah jam 8, Panji terakhir tuh bilang, aduh katanya, kaki gue makin sakit nih, katanya nggak bisa, udah nggak bisa jalan gitu kan. Udah berhenti lagi gitu. Akhirnya kita berhentilah tuh di jalur, karena kan emang nggak ada tanah lapang lagi ya, jadi kita berhenti di jalur setapak itu. Udah akhirnya, udah lo selonjoran dulu gitu, tapi kita selonjoran di jalur. Nah yang lain pada duduk, dia berdiri sendiri, si Panji sambil megangin tongkat. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai bengong tuh. Apa tuh si Panji ngomong sendiri dia? Nama saya Panji, kata dia gitu. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan saya tadi buang air kecil nggak bilang permisi. Sekali lagi saya mohon maaf, dia bilang gitu kan, saya tidak ada maksud apapun gitu. Mungkin kalau saya buat salah, saya minta maaf. Pokoknya intinya dia minta maaf. Nah udah panjang lebar dia ngomong, nggak lama kita semua diem kan, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang apa. Nggak lama tiba-tiba dia bilang, nggak tahu kenapa kaki gue nggak sakit lagi. Gitu. Jadi setelah dia ngomong minta maaf, kakinya tiba-tiba sembuh. Nah, kita kan nggak mau ngebahas panjang. Sebenarnya sih kita penuh pertanyaan gitu ya. Cuma ya udahlah, kita udah tahu lah mungkin pasti ada sesuatu gitu kan. Akhirnya udah kita saling tengok doang. Ya udahlah, alhamdulillah paling nggak kakinya dia udah nggak kenapa-napa gitu kan. Dan akhirnya kita yakinin dulu nih dia, bener nih kaki lu udah kenapa nih? Iya beneran kata dia gitu, udah nggak kenapa-napa, nggak sakit sama sekali kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya kita jalan lagi. Nah dari situ kan berarti udah mulai lancar tuh perjalanan tapi udah malam kan, udah jam 8. Akhirnya kita pas kita cepetin supaya bisa nanti di pos 2 kan lebih lebar gitu kalau mau istirahat. Akhirnya kita lanjutin perjalanan sampailah kita di pos 2. Akhirnya setelah berapa jam gitu kan, itu di pos 2 sekitar jam 9-an ya. Jam 9-an tuh kalau nggak salah kita nyampe di pos 2. Akhirnya udah kita duduk tuh. Nah tadinya tuh kita mau buka bekal, karena kan yuk mau ngopi dulu atau gimana gitu kan. Karena dari tadi kan perjalanan nggak sampai-sampai gitu kan. Akhirnya tapi Pak Sakri tau bilang gini, jangan lama-lama di sini kata dia gitu. Ayo cepet aja. Cuma alasannya saat itu supaya kita cepet naik nyampe pos 3 supaya nggak kemalaman, supaya bisa cepet gelar tenda katanya, supaya kalian bisa cepet istirahat gitu. Oh yaudah, akhirnya kita cuma duduk-duduk sebentar, terus akhirnya udah kita jalan lagi. Nah di perjalanan pos 2 menuju ke pos 3 itu ya biasa aja kita jalan, tapi tiba-tiba di tengah jalan tuh ada suara kayak wuk gitu kan. Nah kita mikirnya burung dong ya kan, burung hantu ya? Burung hantu kan gitu, wuk gitu kan. Terus saya nanya ke Pak Sakri, suara apaan tuh Pak? Dah kata dia gitu. Pak Sakri jawabnya gitu doang. Pak Sakri masih di belakang ya posisinya, masih di belakang gitu. Terus udah jalan, bunyi lagi, ngikutin aja sepanjang jalur kita. Begitu lagi, wuk gitu kan. Dia tuh kayak ngikutin di pohon, kan pohonnya tinggi-tinggi tuh, kayak gitu. Saya nanya, penasaran kan saya, apaan sih Pak gitu? Jangan ada yang nyanter ke atas ya, kata Pak Sakri kan gitu. Udah, saya ke depan nih, kata dia gitu kan. Udah jalan Pak Sakri ke depan, saya penasaran, apa sih Pak? Udah, jangan ada yang ini katanya, jangan ada yang nyanter-nyanter ke atas. Iya emang apaan Pak? Itu kuntilanak cowok katanya. Saya kaget juga kan, kuntilanak cowok. Saya bilang, kuntilanak cowok gitu, karena saya baru tahu gitu kalau ada kuntilanak cowok gitu kan. Iya katanya, udah jangan nyanter-nyanter ke atas, karena itu kan saya nanya kuntilanak cowok tuh apa, terus katanya itu orang
biasanya itu penganut ilmu hitam. Jadi dia belajar ilmu, dia nggak kuat, nah akhirnya dia kemakan sama ilmunya sendiri gitu. Nah, jadi kayak penganut ilmu hitam. Jadi makhluk jadi-jadian gitu kan. Nah, jangan sampai kita tuh ketemu mata gitu istilahnya, dia tahu bahwa kita bisa ngelihat dia gitu. Jadi makanya jangan nyenter ke atas gitu. Udah anggap aja nggak ada gitu, nggak usah dengerin gitu. Jalan aja jalan, dia fokus aja jalan kata ke depan gitu. Ya udah akhirnya udah dikasih tahu gitu, diem dong saya kan. Ya udah deh, akhirnya jalan-jalan. Alhamdulillah singkat cerita sampailah kita di pos 3. Pas sampai di pos 3 itu ada 2 tenda nih pendaki lain. Ada pendaki lain juga. Akhirnya ya kita ketemu sama pendaki lain. Karena dari awal bawah tuh sampai pos 3 tuh nggak ada sama sekali pendaki lain. Itu benar-benar grup tim kita aja. Nah, yang lainnya nyampe duluan. Si Panji nyampe duluan. Saya masih perjalanan tuh di belakang. Saya sama Fahmi sama Widi tuh Bang Eps nggak salah masih baru mau nyampe. Akhirnya si Panji bilang, ada yang kesurupan kata dia gitu kan. Karena di tenda atas tuh dia nyetel murotal gitu. Kenapa Ji? Ada yang kesurupan katanya. Tenda itu yang tenda pendaki lain kata dia. Oh gitu. Yaudah gitu. Kenapa? Nggak tahu gitu. Udah akhirnya kita naik. Ya udahlah gitu nggak. Paling ya kesurupan biasalah gitu kan, kadang namanya di gunung. Ya udah kita naik, kita cari lahan buat kita ngadirin tenda sama kopi-kopi lah, kita mulai masak kopi. Cuma karena memang lahannya sempit ya, akhirnya kita dapat di lahan miring, tapi nggak apa-apa. Nah sambil kita ngadirin tenda, Pak Sakti tuh berdiri aja di dekat tenda sambil ngerokok sambil ngeliatin ke arah pohon kita datang tadi. Nah si Panji nih bolak-balik aja kan ke Pak Sakti. Masih ada Pak? Dia nanya gitu kan. Tuh kata Pak Sakti gitu kan. Saya ngeliatin aja tuh, mau nanya gimana gitu kan. Akhirnya saya tanya juga tapi tetap, Ji, masih katanya masih ngeliatin gitu. Jadi kuntilanaknya masih ngeliatin, masih ke arah kita aja ngeliatin gitu kan. Akhirnya ya udahlah biarin aja gitu. Akhirnya kita bikin kopi aja gitu sambil cerita-cerita. Nah pas udah agak maleman, saya dengerin dia nih cerita sama Pak Sakri, si Panji ngebahas tentang kakinya dia yang sakit tadi. Ternyata kata Pak Sakri, kakinya dia itu digerantelin sama 3 makhluk penunggu tempat dia buang air kecil. Ya, jadi dia tuh kenapa kakinya sakit karena dia digelendotin gitu ya? Kakinya. Dan itu 3 makhluk. Nah, akhirnya saya nanya ke dia, emang lu nggak bilang permisi Ji gitu, atau nggak bilang apa kayak gitu, namanya lu mau buang air kecil gitu kan. Terus kata dia, gue bilang assalamualaikum Sna, kata dia gitu. Ya tapi mungkin ibaratnya kayak kita namu bilang assalamualaikum terus nyelonong aja masuk gitu kan ke kamar mandi, nggak bilang permisi, nggak mau izin atau segala macem gitu kan. Ya udahlah gitu kan, saya pikir udahlah gitu. Ya udah akhirnya kita ya udahlah udah lupain lah gitu, tidur aja, udah tidur sampai besok pagi gitu. Ya udah besok pagi kayak biasa aja kita bikin sarapan, terus kita packing lagi, gulung tenda, terus kita mulai lagi perjalanan ke atas kan. Perjalanan siang sih nggak ada gangguan ya, alhamdulillah kita lancar semua sampai akhirnya kita sampai di pos 5. Pos 5 itu di gua. Jadi kita nyampe gua, ada gua kan sebelum kita muncak itu yang muncak pasir, batu-batu itu kan ada gua di situ. Nah, terus kita ngecamp di situ. Udah ada pendaki lain sih di situ ya. Udah ada 2 tenda pendaki lain di situ. Nah, akhirnya kita sampai, kita buka tenda, kita masak-masak, makan. Terus si Fahmi suami saya itu sama Usep ke goa yang ada di situ. Foto-foto lah dia gitu. Mungkin awalnya suami saya tuh si Fahmi ini mau ambil momen sunset karena kan sore ya. Akhirnya foto-foto, terus Usep ngajakin foto lah di dalam itu dia nggak di dalam banget sih, dia di luar gua. Tapi kan kelihatan ya ke dalam. Nah, terus mungkin Fahmi juga ngambil foto ke bagian dalam gitu. Saya sih masak sama yang lain nyiapin makanan gitu. Nah, pas sudah mau maghrib tiba-tiba ngasih tau lah hasil fotonya. Pas dilihat-lihat ada satu foto yang aneh. Kenapa tuh? Jadi di foto itu tuh kelihatan kayak antara siluet perempuan, rambutnya panjang,
tapi atau siluet macan kumbang karena sama-sama hitam ya, tapi ada cahaya begitu gitu kan. Akhirnya terus kita dikasih tahu sama Pak Sakri, jangan ngambil foto di dalam gua gitu kan. Tapi kita baru dikasih taunya itu setelah fotonya udah diambil gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah deh taruh gitu, jangan dilihat, udah taruh aja gitu kameranya. Ya udah akhirnya ditaruhlah tuh kameranya. Udah kita makan seperti biasa, udah makan maghrib, sholat isya juga. Nah jadi pas isya itu pas udah malam lah, kita udah mau tidur, tiba-tiba Widi manggil saya, manggil Popo gitu. Apaan Wid? Terus dia mukanya kayak shock gitu. Pok, gue kayaknya dapet deh. Saya udah mencelas nih. Lemes. Iya lemes, karena artinya satu, Widi nggak bisa ikut muncak. Karena perjanjian sama si Mbah adalah bahwa kalau ada yang haid jangan ikut muncak. Jadi nggak boleh ikut sampai atas gitu. Suruh jaga tenda. Terus yang kedua itu artinya kita harus bakar kemenyan itu. Iya, ya kan? diusap. Terus diusapin ke muka gitu kan. Wait, yang bener. Iya, kata aduh gimana dong, dia udah panik nih mukanya nih. Antara panik, ketakutan sama dia kan mencelos juga dong karena nggak bisa muncak udah sejauh ini gitu kan. Akhirnya yaudah nggak usah panik gitu. Yaudah tapi bawa pembalut kan ya bawa. Yaudah akhirnya dia pakai aja gitu udah. Kedengaran lah sama tenda sebelah nih tendanya mereka tuh. Wah, jadi dapet. Raya ribut di tenda sebelah. Jadi dia dapet gimana dong? Udah biarin. Ya udah berarti besok nggak bisa ikut muncak gitu aja. Ya udah akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Besok pagi lah nih subuh. Habis subuh kita baru muncak. Kita emang nggak ngejar sunrise ya karena mungkin udah kecapean di jalan kemarin. Akhirnya udah setelah subuh waktu itu baru kita jalan muncak gitu ya. Udah naik sampai atas itu jalan kita dari bawah itu 5:30 atau jam berapa gitu ya, sampai atas itu jam 8:30 ya, 8:30 lah gitu nyampe atas karena kan jalurnya itu kayak jalurnya Semeru ya, jadi pasir kalau kita naik satu turun merosot gitu kan, akhirnya lama udahlah gitu. Tapi ya udah alhamdulillah bisa nyampe atas, kita sujud syukur udah berhasil nyampe atas walaupun tanpa Widi ya. Berarti gitu Widi kan. sendirian di tenda? Widi sama Pak Sakri. Oh, Pak Sakri di tenda. Untungnya ada Pak Sakri gitu kan. Akhirnya udah kita tadinya masih itu belum nyampe puncak sejati ya. Puncak apa? Kita nyampe puncak Kaskusar. Selamat, iya namanya itu udah puncak selamat. Puncak selamatnya tuh kita yang pinggir kawah itu. Harusnya kan kalau mau puncak utamanya jalan lagi. Cuma karena kita udah kesiangan dan kita mikirin si Widi juga sendirian di bawah, udah habis tenaga juga, udah akhirnya kita turun aja sampai situ. Udah alhamdulillah gitu, intinya udah muncak. Udah akhirnya kita turun, nyampe bawah itu jam 11:30 siang. Nah pas sudah jam 11:30 jam 12-an lah kita turun, langsung tuh udah Widi ternyata udah masak kan, akhirnya kita makan. Terus dia cerita dia tuh kasihan katanya, iya masa tadi pas kalian pada muncak terus kan banyak pendaki lain datang tuh, terus dia kan lagi goreng bakwan, terus masa gue disangka tukang bakwan katanya gitu. Karena dia sama Pak Sakri ya itu kan karena menduduk situ kan. Terus yaudah akhirnya iya nih udah akhirnya kita hibur dia kan gitu. Akhirnya udah kita makan selesai, terus istirahat sebentar, kita siap-siap packing. Jam 2 itu kita turun. Nah, jam 2 itu kita turun. Sejauh ini kelihatan udah agak mendung sih ya, tapi ternyata nggak jadi. Alhamdulillah nggak mendung, nggak hujan gitu. Turun, cuma karena pada saat itu kaki saya sakit karena kan nahan ya, nahan pasir. Akhirnya sepatu jebol. Akhirnya awal-awal tuh saya lama tuh turun dari pos 5 ke bawah. Akhirnya yang lain udah pada duluan, saya sama Fahmi belakangan ditungguin kan. Nah akhirnya saya ganti sepatu, saya ganti sendal kan. Udah buka sepatunya, saya pakai sendal. Nah pas udah pakai sendal udah nggak berasa sakit, udah saya lari udah tuh ngacir kan sampai bawah. Kita sampai di pos 3 itu masih sore, masih sekitar jam 4-an, jam 4 jam 5 lah. Nah prediksi kita itu jam 7, jam 8 udah bisa sampai base camp. Ya kan? Kalau kita belajar dari naik, kalau naik aja hitungannya cuma sekian jam, masa iya sih turun lebih lama kan kita mikirnya gitu, pasti lebih cepat doang, ya kan? Jadi kita mikirnya paling jam 7 kita udah nyampe bawah nih.
udah kita sampai pos 3, kita makan, istirahat sebentar, ngabisin makanan yang tadi gitu kan. Karena Pak Sakri juga kasihan kan pasti lapar, udah mulai lapar lagi gitu, kita makan bareng-bareng. Udah kita turun jam 5 tuh dari pos 3 menuju pos 2. Mulailah kita masuk hutan kan. Nah, pokoknya dari pos 3 ke bawah itu udah mulai masuk hutan. Tiba-tiba cepet banget tuh gelap. Tadinya kan masih cerah ya, masih ada matahari, terus tiba-tiba masuk hutan situ gelap. Terus udah jam lewat maghrib ya kalau nggak salah. Pak Sakri kita lagi mulai jalan turun. Pak Sakri ngomong sendiri, jangan ganggu, sana. Nah saya nengok tuh, kenapa? Tahu gitu kan. Sana katanya, jangan ganggu. Gue nggak takut kata dia gitu. Saya nggak takut kata dia gitu kan. Kenapa sih Pak Sakri? Gak tahu. Nah jalan aja kita. Terus panjang jalan, terus ngomong lagi begitu. Jangan ganggu, kata dia gitu. Saya nggak takut, sana, kata dia gitu. Udah apa, terus udah ngedumel lah Pak Sakri sepanjang jalan gitu. Terus ngelewatin kita nih yang tadinya di belakang, terus Pak Sakri jalan ke depan gitu kan. Terus udah, pas jalan ke depan, apa sih Pak Sakri? Gak tahu gitu kan. Udah, pas jalan, begitu terus gitu. Terus kita tanya, kenapa sih Pak? Itu katanya ngikutin, gara-gara. Terus abis ngikutin, nggak bilang gara-gara, dari situ Pak Sakri langsung ngelempar menyannya. Tuh ambil sana katanya, gue nggak butuh katanya gitu kan. Terus oh ngikutin, siapa yang ngikutin gitu, saya nanya kasih Widi, maksudnya ngikutin siapa yang ngikutin sih? Gak tahu kata dia. Yaudahlah, gitu udah akhirnya kita diam aja deh, yaudah dengerin aja Pak Sakri. Akhirnya Pak Sakri udah jalan normal lagi tuh kayak biasa di belakang kita kan. Nah terus tiba-tiba pas udah lagi jalan, Pak Sakri bilang, saya ke depan, kata dia gitu. Saya ke depan ya gitu. Dia tuh udah jam 7 malam. Udah abis maghrib lah. Saya ke depan ya, kata dia gitu. Nah udah deh, tinggal dia di belakang si Panji sama Bang Ipul kan. Jadi urutannya Panji, Bang Ipul, Fahmi, saya, Widi, terus Usep, depan Asep. Asep, Usep gitu kan. Udah jalan. Terus tiba-tiba Pak Sakri bilang, saya ke depan ya, kata dia gitu. Kenapa? Kata gitu. Apa-apa. Terus baru saya dapat bisikan dari belakang, ada anak kecil katanya. Di mana? Di atas tas Widi. Wah, Widi depan saya kan. Saya langsung gini, seriusan? Iya, untungnya saya nggak ngeliat kan. Kalau saya ngeliat pasti saya takut dong dengan di depan saya persis gitu. Ya gitu. Terus makanya Pak Sakri ke depan untuk supaya jaga-jaga nggak terjadi apa-apa sama Widi gitu kan. Akhirnya udah kita jalan, terus mereka berdua di belakang. Terus pas kita nyampe pos 2 ya, sampai pos 2, udah istirahat dulu kita bilang gitu kan. Udah istirahat dulu, udah kita di pos 2. Udah istirahat, saya duduk madep sana, Panji madep sini. Terus tiba-tiba dia bilang, nah jangan lihat ke belakang, kata dia gitu kan. Kenapa Panji? Teranak, kata dia gitu kan. Saya gini, beneran, iya pokoknya jangan lihat ke belakang, kata dia gitu kan. Nah jadi memang di pos 2 ini memang kenapa dari awal Pak Sakri nggak membolehkan kita lama-lama di sana dan nggak boleh ngecamp juga, karena memang angker di pos itu kan. Katanya jangan lihat ke belakang aja gitu. Udah akhirnya udah saya ngeliat ke sana aja, nggak lihat ke belakang. Jadi kita di situ udah walaupun tahu jadi kayak pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Udah makan aja, kita makan buka-buka cemilan lah segala macam sebentar. Nah terus jadi udah tuh dari pos 2 udah nyampe pos 2, terus kata Pak Sakri cepet kita jalan gitu. Ya udah biar nggak kemalaman. Nah udah kita jalan, pas jalan tiba-tiba saya ngeliat kan di kita, jadi jalanannya tuh jalan setapak gitu, kanan kirinya itu semak-semak tuh tingginya tuh hampir udah melebihi kita. Jadi semak-semak tuh tingginya melebihi kita. Nah terus kita tuh, saya ngeliat ada makhluk kerdil. Jadi kayak makhluk kerdil, kalau kayak Smeagol gitu lah kalau yang di film Lord of the Ring. Nah, kayak gitu. Modelnya begitu ketika loncat-loncat. Jadi saya ngeliat tuh persis banget kanan kiri. Jadi dia loncat sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Jadi ngelewatin semak-semak itu. Itu saya ngeliat banget. Tapi ketika dia berdiri, tiba-tiba dia berdiri di sini. Jadi dia berdiri banget di pinggir jalur sambil nungguin begini. Nah itu saya ngeliat
banget, tapi saya nggak mau fokus ya, akhirnya saya nunduk aja, tapi saya nggak kepikiran tuh kalau gimana tiba-tiba dia begini kan. Akhirnya udah saya baca-baca aja lah, saya nunduk, saya baca-baca, saya pikir kan saya doang yang ngeliat ya, ternyata pas saya tanya juga Fahmi ngeliat, Widi ngeliat gitu, jadi tapi yang lain nggak ngeliat, itu yang ngeliat kami bertiga aja gitu. Pak Sakri ngeliat? Pak Sakri saya nggak nanya juga, makanya mungkin ngeliat ya, mungkin beliau ngeliat. Akhirnya dia pas di pinggir jalur yang begini dia nungguin sambil berdiri sambil miring gitu kan. Saya ngeliat, saya udah tutup mata aja, saya udah nggak mau nengok-nengok, udah akhirnya saya jalan aja. Alhamdulillah dia nggak ngapa-ngapain gitu. Pas saya lewat gitu, tapi kita jalan udah cepet-cepet tuh Mas, udah bruk udah gitu, tapi nggak ada suara, udah cepet-cepet aja, udah cepet. Terus tahu-tahu berhenti, kita pada berhenti yang depan, druk gitu, hampir mau nabrak nih. Pas berhenti, kenapa berhenti? Ternyata kita nggak dengar suara kayak ringkik kuda, gitu. Tapi antara dua nih, itu suara ringkik kuda atau ketawa si Kunti. Itu dengar semua. Nah kita langsung pada tengok-tengok, apaan tuh, suara apa tuh gitu. Cuma tahu, kita mikirnya udah kali ya kuda gitu, mikirnya gitu. Membahagiakan diri sebenarnya. Positif aja dulu gitu. Udah kali ya kuda, iya kali kuda gitu. Bukan kata gitu. Atau apa, terus udah sambil kita diskusi begitu. Terus si Usep gini, tahu-tahu si Usep inilah memecah kesunyian lah, dia langsung, ayo di depan pos 1 kata dia gitu. Buru-buru, ya kita akhirnya buru-buru langsung lah kita, tanpa membahas panjang tentang suara itu, kita langsung ngumpul ke pos 1. Nah pas duduk di pos 1, Pak Sakri bilang, kita turunnya jangan lewat sungai yang tadi kita naik ya gitu. Kita agak muter jalan aja ke sana kata dia gitu. Karena kalau malam licin katanya, takutnya nanti jatuh. Karena kan kayak kelihatan ya gelap. Karena headlamp juga kan tiba-tiba tuh nggak pada fungsi. Jadi yang harusnya headlamp kita bertujuh bawa headlamp semua, yang fungsi itu cuma 3 kalau nggak salah. Jadi kita saring nyorotin gitu ke depan, nanti saya ke belakang lagi nyorot lagi ke depan gitu kan. Akhirnya yaudah, ya nggak apa-apa Pak Sakri, baiknya aja gitu. Kita ngikut apa kata Pak Sakri lah gitu kan. Nah sampai akhirnya udah jalan, udah oke, kita lewat jalur yang lain gitu. Ya kita jalan. Nah pas jalan itu kita disasarin sampai beberapa kali. Jadi kita tuh muter-muter, cuma kita nggak keluar dari jalur. Jadi kita muter masuk semak-semak lagi, muter balik masuk semak-semak lagi, sampai akhirnya Pak Sakri, yaudah belok sini gitu, belok sini. Pas kita udah ngikutin Pak Sakri belok kiri, ternyata salah putar balik katanya, putar balik. Terus Pak Sakri marah-marah, jangan gangguin katanya, jangan diputar-putar katanya gitu, kita cuma mau lewat gitu kan. Udah Pak Sakri udah ngomong-ngomong gitu kan, udah akhirnya udah muter-muter jalan balik. Terus jalanlah kita lagi tuh. Nah pas udah berapa lama lah ya, itu udah jam 8 malam ya. Nah akhirnya kita lewat jalur yang batas pohonnya itu udah mulai renggang, udah mulai kecil-kecil gitu. Nah kita pikir kan udah mau sampai bawah kan, nah karena pohonnya udah kecil-kecil. Terus kita dengar juga ada suara orang dangdutan. Kita pikir, pokoknya musik lah, suara musik kayak orang hajatan, persis kayak suara orang hajatan. Akhirnya udah happy banget tuh, wah alhamdulillah gitu kan, udah mau nyampe bawah nih kan, udah bawah ini kali ya ada yang hajatan ya gitu kan, udah pemukiman warga kali ini bawah gitu, padahal nggak kelihatan apa-apa. Cuma karena kita nggak denger musik, jadi kita pikir, di bawah ya, ada yang hajatan lah gitu, udah deket gitu, udah perkampungan. Akhirnya udah tuh semua dengar terus pada ketawa-tawa, iya lah alhamdulillah ada bentar lagi nyampe nih gitu. Tuh jam 8 malam ya, kita pikir adalah jam 9 paling kita nyampe gitu kan. Dari estimasi tadi kita harusnya jam 7 kayaknya bakal nyampe base camp, tapi ternyata enggak kan. Akhirnya udah jalan, udah ketawa-tawa, cuma Pak Sakri doang yang nggak ketawa. Jadi kita ribut-ribut bahagia tentang suara yang kita dengar, cuma Pak Sakri doang yang enggak gitu. Pak Sakri diem aja. Sampai akhirnya yaudah kita jalan, udah ketawa-tawa deh, kita jalan. Pas jalan kok kita kayak malah masuk hutan lagi gitu kan. Loh ini kok bukannya kita nyampe ladang atau rumah warga, tapi kok malah kayak masuk hutan lagi gitu kan. Akhirnya yaudahlah ikutin aja gitu kan. Nah pas kita udah jalan masuk ke
semak-semak yang tadi lagi nih. Semak-semak yang tadi kita disasar-sasarin. Yang Pak Sakri marah-marah, jangan disasarin gini-gini gitu kan. Akhirnya udah kita jalan lewat situ lagi, diputar lagi Pak Sakri, balik lagi, muter lagi. Itu kita dari jam 9 sampai jam 12 malam. 3 jam. Kita nggak keluar-keluar dari semak-semak itu, area itu. Sampai akhirnya kita berhenti tuh, udah kecapean kan. Udah berhenti dulu gitu kan. Terus kita cepet, kita tetap disuruh cepet sih jalannya, cepet. Memang tiba-tiba kita berhenti gitu. Nah pas berhenti itu ternyata kita kan nanya ya, kenapa gitu. Tahu tuh gitu. Ternyata Pak Sakri berhenti di depan dan beliau lagi ngomong sama pohon. Nah jadi kita ngeliatin Pak Sakri ngapain? Nggak tahu gitu kan. Ngomong sama pohon ternyata, pakai bahasa Jawa. Jadi kayak kula nuwun gitu kan, permisi gitu. Saya di sini cuma nganter katanya. Ini saudara-saudara saya semua dari Jakarta. Gak ada niat apa-apa, tolong jangan diganggu, tolong biarin mereka pulang, katanya Pak Sakri gitu kalau bahasa Indonesianya, cuma dalam bahasa Jawa gitu kan. Terus lama lah, adalah 10 menit gitu kayak bernegosiasi gitu kan. Sampai akhirnya kita, kenapa, udah tungguin gitu, udah tungguin. Terus pas Pak Sakri udah selesai, bicara sama sosok yang ada di pohon itu, yang entah ya Allah alam itu siapa, akhirnya kita yuk jalan, kata Pak Sakri. Jalan. Akhirnya kita jalan. Nah pas jalan itu saya sebenarnya penasaran banget, mau nengok kan gitu siapa gitu kan. Tapi adalah nggak berani gitu. Saya nyenterin aja, cuma mau nunduk gitu kan ke belakang, nyenterin ke belakang. Karena kan si Fahmi sama Panji ini kakinya sakit lagi. Nah akhirnya jalannya harus pelan-pelan gitu. Udah ternyata setelah kejadian Pak Sakri berbicara sama pohon itu gak nyampe 10 menit kita langsung keluar dan sampailah kita di area perkebunan warga. Jadi yang dari tadinya kita diputar-putar berjam-jam, dia udah ternyata kita tuh udah deket banget. Gak nyampe 10 menit, bener-bener gak nyampe 10 menit kita tuh tau-tau udah langsung kebun bawang. Langsung kebun bawang warga. Yang tadi awal naik nih? Iya, dari awal. Oh enggak, beda tempat karena kita kan agak nyebrang kan gitu ya. Kan nggak lewatin sungai. Iya, nggak lewatin sungai. Iya. Tapi itu bener-bener kebun warga dan itu nggak jauh. Nggak nyampe 10 menit berarti kan nggak jauh kan gitu kan. Udah akhirnya, wah kita udah alhamdulillah udah pada jatuh semua tuh, udah pada jatuh lah di kebunan warga, udah pada lemas, kita harus lonjorin kaki, tapi tetap belum berani ngomong macem-macem. Jadi masih pada diem dulu gitu kan. Terus akhirnya istirahat sebentar berapa lama, terus kata Pak Sakri, ayo biar cepet nyampe rumah, katanya lebih enak. Kan kita mau ke rumah Pak Sakri itu udah jam 12 malam. Wah ini sempat ini nih Panji sama Fahmi karena kakinya sakit sempat nggak mau ngelanjutin perjalanan kan. Maunya ngecamp di situ. Akhirnya kata Pak Sakri, bahaya juga gitu kan. Satu, kita nggak tahu begal atau apa, kita ngerinya namanya di tengah di sawah gitu, atau mungkin ada hal lain kita kan nggak tahu. Akhirnya setelah udah dibujuk dan segala macem, kita lanjutin lah perjalanan ke rumah Pak Sakri, dan sampai di rumah Pak Sakri itu jam 1 ya, jam 2 malam baru nyampe rumah Pak Sakri itu jam 2 malam. Kita udah beres-beres, mandi dan segala macam. Akhirnya kita tidur sampai besok paginya kita bangun, terus mulailah kita langsung abis ngucapin niat biasalah terima kasih sama Pak Sakri, terus kita kasih lah. Oh ya ini kan banyak juga yang nanya ya, katanya dikasih nggak Pak Sakri gitu kan. Pastilah dikasih ya, nggak mungkin enggak ya, kita pasti ada, kita kasih Pak Sakri gitu. Terus kita udah pulang, minta, terus kita dijemput juga, pamit sama Pak Sakri, terus kita pergi ke Guci, kita mau mandi nih, kita kan habis mendaki lah ya, pegel. Akhirnya kita mau berendam gitu di situ, mandi-mandi. Udah selesai mandi-mandi, kita makan sampai Guci, terus kita mau ngeliat foto. Oh yang waktu itu? Iya, foto yang di goa itu. Nah, kan kita akhirnya
hasil foto kita baru keingetan tuh. Coba-coba gitu. Tapi kita nih belum ada yang ngebahas tentang kejadian di atas nih. Jadi kita nih masih pada diem. Belum ada yang berani apa yang kita alamin di atas nih, belum ada yang berani cerita masing-masing. Jadi masih kayak cuma baru inget foto doang. Coba lihat foto-foto yang di atas gitu. Yang di gua gitu kan. Akhirnya, coba tuh lihat foto apaan sih gitu kan, penasaran dong. Akhirnya sambil di rumah makan tuh, kita udah di rumah makan, sambil makan terus kita buka kamera. Kita mau lihat fotonya. Kita cari-cari, nggak ada. Jadi itu nggak ada yang ngapus dan nggak ada yang ngotak-ngatik, karena kan setelah itu udah langsung kita masukin gitu kan, nggak ada yang lihat-lihat lagi gitu. Tapi jadi foto itu hilang. Di gunung pas naik itu pasti banyak foto kan, ya kan? Semua foto ada kecuali foto itu. Kecuali foto itu. Foto di gua itu kan ada beberapa ya, tapi foto yang itu yang tidak ada. Hanya foto itu, yang lain ada. Jadi kita udah bolak-balik tuh di rumah makan, masih coba cari lagi, nyelip kali gitu kan, segala macam. Nggak ada, bener-bener nggak ada foto itu. Gitu. Makanya jadi waktu kemarin ada yang nanya, coba dong fotonya gitu. Nggak ada kan, bisa ditunjukin. Karena fotonya udah hilang gitu kan. Udah akhirnya, udah sampai situ kita cuma lihat-lihatan lagi, tanpa ada yang ngebahas apapun. Sampai kita itu berani ngebahas apa yang kita alamin itu setelah keluar dari Jawa Tengah. Oke. Iya. Itu dari jalan pulang ya? Udah jalan pulang, keluar dari perbatasan Jawa Tengah, baru kita berani ngomong apa sih yang kita alamin selama di atas tadi perjalanan pulang. Tadi kan sebelum turun, belum bakar menyan ya? Oh iya, ya kan? Bakar menyan ya. Jadi pas untuk bakar menyan nih kan Widi dapat haid ya di atas ya. Terus kita sempat bingung nih pas mau turun jam 2 siang itu, pas mau turun kita udah saling tengok-tengok, menyan gimana gitu kan. Terus udah nggak ada yang jawab. Ji, lu tanya Ji gitu kan, Pak Sakri gitu kan. Mana aku tadi gitu kan. Yaudah terus gimana? Mungkin Pak Sakri dengar kayaknya. Terus Pak Sakri bilang gini, yaudah gini, kalian pada sholat nggak? Kata Pak Sakri gitu. Terus kita bilang, sholat sih Pak, sholat lah gitu kan gitu. Benar, di rumah sholat nggak? Iya sholat Pak Sakri, insya Allah gitu sholat. Yaudah, sini menyannya, gak usah dibakar. Gitu kata Pak Sakri. Wah kita alhamdulillah banget nih pas Pak Sakri ngomong begitu. Wah alhamdulillah jadi. Iya Pak, udah kasihin kan Pak Sakri gitu. Dia sini saya aja yang pegang kata Pak Sakri gitu. Nah ternyata mungkin yang seharusnya itu kan kita bakar di atas ya. Nah mungkin karena kita nggak bakar, itulah penyebabnya kenapa Pak Sakri diikutin. Karena kemenyannya itu kata Pak Sakri. Karena kemenyan itu harusnya kan untuk mereka. Tapi kan malah dibawa pulang sama Pak Sakri. Makanya itulah mereka ngikutin. Makanya Pak Sakri sepanjang jalan marah-marah, jangan ganggu gitu. Sampai akhirnya tuh kemenyan dibuang, dilempar sama Pak Sakri. Gitu. Makanya jadi kita nggak jadi bakar menyan, tapi ya kita jadi dikejar-kejar itu. Tapi kalau dibakar nggak nyasar dong? Sesuai seharusnya Simbah ya, sesuai instruksi kan? Simbah gitu kan, seharusnya nggak nyasar gitu. Nggak tahu ya, nggak tahu. Makanya kan saya bilang, satu kan adat, satu ini gitu kepercayaan gitu. Jadi ya udahlah gimana baiknya aja. Tapi ternyata pas Pak Sakri ngomong begitu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibakar, saya aja yang pegang. Oh ya udah kita udah lega tuh, udah alhamdulillah deh gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata bahwa kejadiannya nanti malah akan ya wallahu alam ya, kalau kejadian yang kita alamin pas turun itu digangguin sampai sebegitu rapetnya karena terus-terusan jadi habis. Pak Sakri marah-marah karena diikutin kemenyannya itu, lalu kita ketemu lagi sama makhluk kerdil yang loncat-loncat pinggir, habis itu ringki kuda, itu rapet Mas, nggak ada jeda sama sekali. Sampai akhirnya kita, iya rapet banget. Jadi habis kita buru-buru jalan lari nih, jalan cepet-cepet karena ngindarin saya ya yang pribadi, karena saya ngelihat itu tiba-tiba berhenti. Yang lain pada berhenti, bunyilah ringki kuda itu tuh jelas banget. Gitu-gitu kan. Wah, itu dan itu semuanya dengar. Kalau yang itu semuanya dengar, nggak cuma saya doang yang dengar gitu. Oke Kak Dina, nah buat kalian yang dari tadi nggak nyadar nih,
Ini ada teman pendakiannya Kanina juga nih waktu itu Bang Panji nih lagi di belakang kamera. Nah ternyata Bang Panji ini dia ada apa ya, bisa dibilang cuma dia yang lihat gitu, sementara yang lain tuh nggak lihat gitu. Nah penasaran kan? Kita panggil aja deh Bang Panjinya. Nah inilah Bang Panjinya. Jadi Bang Panji ini kalau di formasi barisan tuh beliau nih yang di belakangnya persis Pak Sakri. Jadi beliau nih yang ngedenger langsung Pak Sakri ngomong apa nih ya. Nah itu gimana Bang di pendakian itu Bang? Iya. Menurut lo? Aduh, pokoknya ini langsung ke pos 1 ya. Jadi di awal tuh waktu gua ketemu Pak Sakri, ini diganti nih orangnya gitu kan. Siapa nih Pak Sakri? Ini orang itu coba gua gambarin ya tadi ini kan agak ini. Jadi orangnya tuh ukurannya sekitar 163 sentian lah. Agak kayak gua gitu, kurus cuma keker, giginya itu udah agak beberapa ompong, terus sama mukanya tuh agak beberapa keriput gitu, tapi masih gagah gitu lah. Terus dia agak pakai ikat kepala gitu lah. Nah, terus pas di pos 1 setelah itu maghrib, kita sibuk dengan pacet. Wah, kesini-sini banyak, sibuk geli lah gitu ya. Oh, nah apaan sih? Wah, pacet gede-gede lagi, gede jempol gitu kan. Nah, terus kacau lah, pokoknya rame itu maghrib. Parah ya? Kayak harusnya nggak boleh ya maghrib ya. Nah, setelah di situ, udah Nina mau kencing sama Widi. Terus gue aduh pengen kencing gue nih. Mana Ji, gue kencing dulu ya. Nah, jadi kita tuh agak Nina ke kanan, nah gue agak ke kiri. Di situ ada pohon tuh, ada beberapa pohon lah banyak. Ada kencing di sini deh. Assalamualaikum. Pipis, udah. Gue pipis, set. Udah itu selesai. Udah. Ambil daun kan, karena nggak ada air kan, daun di cebok, udah selesai. Udah balik lagi. Ya udah tuh udah. Ayo udahlah kita udah maghrib nih, ini harus jalan aja gitu kan ya. Jalan, itu jalan mulai jam 6:30, jam 7, tiba-tiba kaki gue kram sebelah kanan. Rasanya tuh kayak gimana kayak? Lu kalau misalnya ini kan Bang Joy, kram kayak ketarik gitu kan? Ketarik parah sebelah kanan, berat. Aduh anjir, kenapa ya? Guys, break. Ya. Emang gue biasa gitu sih. Cuman kali ini kayak sering banget gitu kan. Guys, break gitu. Kenapa Ji? Aduh kaki gue sakit. Gue bilang nih sebelah kanan. Oh ya udah, dioles-oles pakai apa? Ya balsem kayak gitu-gitu. Udah mulai yaudah jalan nggak? Yaudah jalan yuk, pelan-pelan. Itu nanjak tuh agak nanjak, lewatin akar-akar gitu lah. Jadi agak susah kan. Nanjak, udah agak mungkin 15 menit. Sakit sebelah kiri. Tadi yang kanan sekarang iya, kiri. Anjir, sakit banget. Wah, gila. Itu tuh parah sih. Sampai nangis gitu kan. Anjing, ini sakit banget. Bang Ipul Pak Sakri kan posisinya itu. Kenapa Ji? Sakit Bang, gue bilang. Sakit Pak saya Pak. Ya udah istirahat dulu. Guys, break gitu. Ini apaan? Mungkin depan kesel kali ya. Aduh, apaan sih berhenti mulu? Katanya naik gunung jadi nggak sih gitu kan. Aduh. Akhirnya udah tuh. Obatin lama. Set. Jalan, udah mulai agak menanjak, terus ada batang pohon gede. Nah, pas gue mau ngelangkah satu kaki kiri gue ngelangkah, kaki kanan nggak bisa diangkat. Batang gede mau lewat, Baik Bu, kenapa lu? Jangan ngadi-ngadi lu. Gue diem, anak-anak pasti diem. Guys, apalagi Ji? Kaki gue nggak bisa diangkat. Kayak nyangkut gitu. Iya, angkit. Asli parah. Itu ada Bang Ipul, Pak Sakri, terus Fahmi, 4 orang lah. Angkat ini nggak bisa itu. Tapi nggak nyangkut kan? Enggak gini jadi ke tanah itu Bang. Anjir, ya Allah kenapa ya gue ya? Kayak kamu gitu kan ya? Ya kenapa ya gue ya? Ya Allah gue mikir apa salah gue apa ya? Gue ngelakuin kejahatan gitu kan. Pak Sakri, istighfar Mas, istighfar. Dia kan di belakang di sini, istighfar Mas. Ingat salah apa? Aduh saya nggak tahu Pak. Ji, gimana nih? Ay Ji, Bang Ipul udah gitu gimana nih? Nggak tahu ini. Masa gue nancep gitu kan? Kagak pohon lagi gitu kan? Gue udah mikir, pokoknya lagi kondisi gitu aja gue kan mikir kayak, anjir parah banget nih gitu. Abis itu nggak lama gue pikir, apa gara-gara kencing? Tapi kan gue salam gitu. Ah yaudah deh, yowes Mas, ngomong aja katanya. Kata Pak Sakri di belakang, yaudah. Ngomong kenceng tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak pidato kan. Anak-anak kaget tuh berhenti, nengok tuh. Nama saya Panji gitu kan. Saya mohon maaf, mungkin tadi saya kencing. Saya cuma ngucapin salam tapi nggak permisi. Jadi saya tidak ada niat apapun, cuman pengen kencing aja. Saya sekali lagi mohon maaf banget. Ini kaki saya sakit dan sekarang nggak bisa diangkat. Kita nggak ganggu gitu. Gue udah ngomong gitu lah, gue detailnya agak lupa sih Bang. Terus kira-kira ngomong gitu, terus Mbak Ibu gini-giniin, terus
Terus Pak Sakri dari belakang gini-giniin. Terus dia ngomong baca-baca apa gitu. Udah itu langsung, gimana Mas? Udah nggak sakit dan bisa diangkat. Udah nggak sakit? Nggak sakit. Langsung hilang gitu? Langsung. Anjir. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu dah. 1, 2, hilang. Iya. Wah. Gue anjir. Nih. Pada nengok nggak? Ada apaan sih di belakang kan? Gitu-gini posisinya kan. Wah, ya Allah. Ini ada apa? Udah. Lewat. Yaudah jalan yuk. Wah, kenceng tuh. Udah jalan gua set. Pos 2. Nah, di pos 2 itu ada suara. Gitu kan. Apa Pak? Sek Mas, jalan aja gitu. Apa Pak? Sek Mas, jalan aja. Bandel gitu ya gue ya. Kepo soalnya. Iya jalan aja. Udah tuh. Jalan di pos 2 sampai ketemu pos 3 itu perjalanan kita dari pos 2 ke pos 3 itu kayak diikutin aja gitu. Kayak iya kayak kita dengan pakai handsfree lah ya, mengiringi perjalanan kita lah dari pos 2 ke pos 3 gitu. Ah gila sih, itu parah sih menurut gue. Gue tahu itu parah setelah gue denger ceritanya di Pak Sakri. Nyampe pos 3, ada berapa tenda, 2 tenda, satu nyetel morotal, satu lagi itu agak-agak udah dimatiin lampunya. Kita pasang tenda, ngobrol, anak pasang tenda, gue ngobrol Mas lagi, apa Pak? Oh lihat Mas, ngeliat. Gue nggak ngeliat apa-apa. Itu yang itu. Itu cuma kayak gue sih ngeliatnya kayak bambu ya. Bambu gini kayak nih, tangannya begini, kayak bambu gini. Ranting gitu sih. Nah, gue itu Pak, itu nggak ranting. Iyo, sampeannya nggak ini kita kayak Mas kan nggak bisa ngelihat detail, cuman bentuk-bentuk yang mau dikasih lihat aja. Itu apa Pak? Itu kuntilanak cowok. Tahu nggak yang tadi ada kaitannya sama itu Mas? Lah, kaitannya apa Pak? Saya bilang, ya kencing sembarangan. Dalam hati gue, gue gak sembarangan ya, gue masih tetap mikiran negatif nih sama Mas Sakri nih. Nih orang tua bukan dibantuin, kayaknya malah biarin gue gitu kan. Nah, kencing sembarangan. Terus tadi yang 5 itu anak-anak makhluk kayak genderuwo gitu, ada 3 di sini. Makanya nggak bisa diangkat, ya kan? Makanya kenapa saya bilang ke Mas itu, Mas udah ngomong aja, pikir dulu apa salahnya, terus ngomong aja. Pokoknya kayak ngerasa salah lah, jangan defend, jangan. Gue kayaknya bener deh, jangan boleh gitu katanya. Akhirnya udah ngomong itu, udah beres kan? Baru saya bisa tuh ngusirnya, udah. Jadi kata dia gitu. Gue merinding. Terus nah, setelah itu terus itu Pak beda apa lagi? Nah itu dia ngelihat di kita itu ada Widi yang bakal hide. Terus itu udah diincer ya, nah. Gue kalau tahu dia Widi udah diincer, gue nggak akan jadi ke atas kayaknya. Nah gue mikir, anjir. Terus kita gimana Pak, aman nggak Pak? Insya Allah aman. Insya Allah aman, lagi santai gini aja kan, gue kan lagi gila ya. Anjir nih gue emang gila. Nih kok dia bisa lagi santai gitu ya? Gue kan aduh ya gimana nih, gue ngomong bang gimana? Kita lanjut nggak? Nih, ya udah lanjut aja lah. Udah, abis itu kita tidur. Suara itu masih ada sampai gua lupa tuh karena tidur tadi. Udah nggak inget lah. Setelah tidur, udah. Besoknya ngobrol tuh sama tenda sampingnya. Mas gini ya teman saya kerasukan. Nah salah satunya si Pak Sakri itu bilang itu juga ngincer yang di tenda itu. Karena hide juga. Dia udah malah. Udah. Anjir. Kenapa kita jadi bahaya gini? Gue bilang ya. Nah setelah itu udah tuh ancamannya di pos 2, di pos 3. Setelah itu jalan sampai ke pos 5, sampai ke batas vegetasi nih. Nah di situ kita nge-camp. Nah gue nggak ngalamin apapun tuh. Nah sampai udah kita puncak, senang balik. Pas mau pulang gelap. Ayo nih jam 2 nih, kita turun nih, gelap banget. Ayo hujan. Duh gimana ya Mi? Hujan banget tahu nih. Udah pasti ribet nih. Anjir nih carrier gue gede ya bang, 80 liter. Waduh. Full. Anjir, badan gue gede juga gitu kan, itu double ini. Anjir nih gimana ribet nih pasti repot turunnya nih. Gue bilang gimana ya Pak, ini gimana hujan? Tenang, udah turun aja yuk jalan turun ke bawah. Saya tuh di belakang, gue tuh di belakang sama Fahmi. Dia bakar banyak, just. Itu hitungan kayak 5 detik atau hampir 10 detik lah. Terang. Lu kayak magic, gue nggak ngerti anjir. Tenang, baca gini terus. Turun. Terang ini.
Gue tengok-tengok Mami. Nggak tahu gue. Jalan-jalan yuk. Gue udah turun jalan. Itu kacau. Pokoknya udah sampai bawah, udah mulai gelap. Ketemu lagi di pos 321 ya. Ini pos angkernya ini kali ya. 321 udah mulai agak gelap. Sampai gue ketemu lagi jalan gini-gini. Pak Sakri, jangan ganggu. Iya. Kenapa Pak? Saya diikutin. Bang, pelan-pelan. Gue megang keril ini Bang Ipul di belakang. Pelan-pelan. Iya, apaan sih lu katanya? Ini apaan sih? Pelan-pelan Bang. Jangan ganggu. Nih, dilempar kan ya dia. Rusuk. Nah, saya pindah ke depan ya. Pak, kenapa pindah ke depan Pak? Ini saya di belakang. Saya bilang, nggak apa-apa. Kasih tahu tuh teman kamu yang perempuan ya. Pas gua nengok itu kaki itu, gua cuma ngeliat kaki doang di depannya Nina. Ini Nina ya. Ini Kerilnya nih. Ini kaki di sini gelantung nih. Di Widi, di pundaknya Widi. Makanya Widi berat kan? Rasanya pundaknya Bang. Anjir gua merinding. Wah, gila. Kaki apaan tuh, Bang? Pelan-pelan lo. Gua udah gini aja. Ini apaan? Ya Allah, semua gini. Gua udah gitu aja. Ini apaan? Gua lihat. Pindah ke depan dong, dari Pak Sakri kan. Sampai-sampai mau masuk pos 2 ke pos 1, itu udah anjrit. Ya Allah, apalagi ini. Kita semua speechless, diam kurang 5 atau 10 detik loh. Sampai Usep bilang, guys, depan pos 1. Kita buru-buru tuh. Udah duduk, nah, gak boleh lihat ke belakang. Pas Sakri tuh ngasih tahu gua mulu, gua heran kenapa ya. Karena gua duduk itu kalau duduk tuh pasti ini Pas Sakri di sini. Kalau istirahat gitu, ini gua ada Pas Sakri di sini. Nah ini gue jadi penasaran juga. Cuma ada jawabannya di akhir tuh. Oke. Nah, duduk, saya Mas lihat di belakang. Astagfirullahaladzim. Itu panjang rambutnya, kayak nempel di pohon itu. Putih. Gede, nak jangan lihat ke belakang lu. Gue tuh ngeliat cuman set, nah gitu. Gue nggak berani set, wah mati kayak gue ya, nggak berani gue tuh gitu. Pak itu kenapa? Iyo, biarin aja katanya. Pak kenapa Pak? Saya capek Pak. Itu gitu. kunti cowoknya. Itu kunti cowok. Gila, kenapa kita ditungguin ya? Pertanyaan gue kenapa harus ditungguin sih? Pak gimana Pak? Udah tenang aja. Ngeri gue, Pak terus kita gimana? Gue ngomong, bisa. Ini kan kita jalan, gue udah ngomong sama dia, terus kita kan jalan nggak ngelewatin awal. Iya kalau lewat situ malah tambah bahaya. Katanya, yaudah jalan. Pas aku di depan, di belakang tuh gue mulai berat. Allah ini udah nggak beres nih pas ini. Mulai berat, bang tukeran bang di belakang gitu. Bang Ipul ke belakang, kenapa lu? Berat. Ya gue gimana dong katanya. Ya udah dah, lu aja di belakang. Gue dalam hati gue, mampus lu belakang lu. Jahat ya sama orang ya. Cuman gue ya Allah berat. Bang Ipul nempet mulu nih. Gelap kita, di belakang tuh nggak ngeliat jalur. Kita cuma pegang keril, kayak dorong-dorongan aja gitu. Karena yang pegang headlamp tuh di depan. Sampai ketemu Pak Sakri ini jauh banget jalan. Wah Bang, suara dangdutan nih. Oh iya, dangdutan. Yeay, kita udah nyampe gitu kan ya. Iya, kita udah nyampe, udah dangdutan. Kita seneng tapi kayak, ini kok kita mau seneng tapi kok lama kok nggak nyampe gitu. Sampai Pak Sakri diem, terus dia ngomong bahasa Jawa. Oh jadi ya apa? Jangan ganggu, istilahnya kayak gitulah. Pakai bahasa Jawa, gue nggak ngerti. Dia ngelempar apa? Kita jalan lagi, putar balik. Ya Allah, putar balik dong. Gue kayak, ini udah lemes banget lah Bang Jo ya. Gue maksudnya kayak kebiasaan kalau kita tim itu pasti yang ngerepotin gue gitu biasanya. Gue udah paling capek. Jadi kayak gue cuma punya kekuatan tuh 10 jam gitu. Kalau lebih 10 juta gue udah pasti aduh seloyongan gitu. Putar balik. Kita putar balik ke atas. Salah jalur. Kita salah jalur. Bukan ke sini, ke sini. Ah itu gila, itu lama. Sampai jam 12 sampai jam 1 baru dia gini yo, saya ngomong bahasa Jawa dan sebagainya sampai ketemu tuh. Lah, ini tanaman ini apa bawang. Gue udah nggak kuat sama Fahmi, gue duduk, gue jatuh kan. Ya Allah. Dikasih oksigen kan biasa ya, bawa oksigen. Ini lanjut ya, gue kayaknya nggak sanggup nih. Nah, di situ nanti gue ceritain di akhir. Di situ ada kejadian sebenarnya.
Cuma yang pas Nina nulis tuh gue lupa. Nah pas Sakri tuh ngasih tahu pada saat itu tuh, udah selesai, ayo Ji, ayo cepet, kita nggak bisa di sini, istirahatnya di sana aja. Akhirnya jalan lewat kebun bawang, terus kita gue dikasih teh anget, udah bisa belum? Ayo cepet. Dia tuh kenapa sih cepet mulu kan? Kenapa sih? Nah, udah itu nyampe rumah, udah kayak biasa bersih tidur. Besok paginya gue agak bangun pagi tuh kan, abis subuh tuh ya, cuma tidur 2 jam itu kan. Sampai jam 3 baru selesai. Jam 2 pagi subuh, pagi-pagi tuh Pak Sakri tuh. Saya Mas, sini katanya. Tau nggak yang di atas? Sampai tuh pas dari bawah. Itu tuh ini kan ke aku, ngomongnya tuh udah husnuzon, udah suzon. Iya, gue tadi bawah tuh, kenapa harus diganti sih Bapak ini lagi capable atau enggak? Gue ngomong gitu kacau sih makanya. Nah itu tuh nggak boleh Mas. Ini pesan moral sih sebenarnya. Oh iya Pak, saya minta maaf. Iya, nah makanya pas Mas kencing, itu tuh banyak. Ada yang kuntilanak itu, yang genderuwo 3, itu tuh di pos 1 tuh udah kayak rame kata dia. Udah kayak ngerubutin gitu. Jalan, makanya kita diikutin kan? Nah, diikutin. Makanya banyak tersangka tuh di pos 1, pos 2 yang nggak bisa balik. Aduh, anjrit, gue bilang. Terus Pak, yang ngikutin kita, iya itu kuntilanak cowok dan itu bukan 1. Hah? Berapa Pak? Ya wes nggak kasih tahu lah katanya. Hah? Nggak 1. Gue bilang, gue itu kalau waktu itu diceritain mungkin gila kali ya, lagi. Anjir, nggak 1, iya. Terus kenapa kita digangguin, kan sudah minta maaf Pak. Ya gini, kalau kamu masuk, dia ngasih filosofi ini, masuk nih ke rumah orang, terus kamu berulah, orang-orang yang lain bakal ngeliat nih orang nggak bener nih, bakal gitu nggak? Nah itu sama aja. Terus saya harus gimana Pak? Ya udah, ya besok-besok jangan kayak gitu. Dari kalau mau naik gunung tuh tulus gitu, jangan ngedumel kata dia. Lebih ke moral sih gitu. Aduh iya sih Pak, saya minta maaf Pak Sakri. Saya terima kasih banyak. Saya udah ngomong gitu lah, gue sampai agak nangis lah gitu kan ya. Saya maaf banget ya Pak, saya terima kasih banyak Bapak. Iya. Terus yang pas terakhir Mas jatuh tau nggak? Udah capek banget pas kita keluar tuh ketemu itu bawang. Itu yang penghuni itu berbaris ngejejer ngeliatin kita. Anjir, jadi kayak kita baru lolos keluar gitu, terus mereka pada ngeliatin gitu. Anjir. Pak, untungnya saya nggak ngeliat. Iya. Ya, Bapak kenapa ceritain ke saya? Saya gitu kan. Gue lagi, ya ini jadi pelajaran gitu kan. Aduh, awalnya gue ngeliat sosok Pak Sakri ini kayak, ya ladang biasa gitu ya. Ya. Kacau juga sih, harusnya kan nggak boleh kan. Sampai pada akhirnya gue ngeliat, wah dia bener-bener hero gitu. Dia bisa menempatkan, top lah Pak Sakri, mudah-mudahan panjang umurnya, amin ya. Ya itulah, maksudnya kayak dia bisa menempatkan posisinya gitu. Ya harus, emang mungkin kalau di hutan tuh harus tegas gitu, nggak boleh tele-tele dan segimana gitu kan ya. Dia ngasih tahu gitu. Dan pas ngerini ternyata selama perjalanan kita turun, itu tuh ditungguin. Itu bakal digangguin lagi. Makanya kenapa Pak Kuncen itu ngasih itu tuh, biar mereka tuh nggak bisa nyentuh kita, katanya gitu. Jadi, gue nyimpulin, berarti Pak, Bapak ikut, Bapak ngebuang itu kemenyan, itu sama ini kayak naruhin nyawa Bapak ya? Ketawa dia. Yang ngerokok. Anjir, itu kan udah kayak, kalau nggak ada gue mati lu semua gitu kali kan. Ya Allah, gue lemes tuh. Wah, saya makasih banyak Pak Sakri, gue ambil. Itu anak-anak belum bangun, terus keluar Usep, baru kita ngobrol tuh gini-gini. Itu sih Bang Jo. Yang naik lagi Bang? Hah? Naik lagi los itu? Kenapa? Los itu naik lagi? Kalau ada Pak Sakri sih boleh. Kalau ada Pak Sakri. Tapi sampai kebun balik lagi gue masih mau ke Selamat itu, cuma nggak lewat situ kayaknya. Gue nggak tahu ya kenapa harus ditakdirkan lewat sana. Ya ini namanya takdir ya. Kacau sih Bang Jo. Oke Mas Panji. Oke, kita balik lagi ke Kak Nina ya. Nah, Kak Nina, ya tadi kita dengerin ya ceritanya Kak Nina tentang pendakiannya di Gunung Selamat di Viaduku Liwung nih. Kak, boleh dong berbagi pesan-pesan nih buat para pendaki-pendaki muda nih yang jiwanya masih semangat-semangatnya lah ya. Gimana tuh terutama buat para pendaki pemula lah. Sebenarnya sih saya juga belum ini banget ya, jago banget ya mendaki gitu. Masa sama-sama masih pemula juga, cuma mungkin untuk pendaki yang sekarang ya, buat yang mungkin masih muda, gelora jiwa muda itu masih ini banget gitu kan.
pesan yang paling pertama itu untuk hati-hati dalam arti kata jangan naik gunung kalau tidak punya skill untuk bertahan hidup di alam, karena yang namanya alam itu kita nggak pernah tahu. Mungkin kelihatannya biasa aja gitu, tapi alam itu bisa berubah ramah, bisa berubah mematikan ya kalau saya bisa bilang seperti itu gitu. Jadi persiapan mental, persiapan skill kamu bertahan hidup di alam itu sangat penting. Yang kedua, kalau kamu pergi ke gunung, jaga sopan santun, karena bagaimanapun juga kita adalah tamu di tempat mereka. Jadi harus jaga tata krama, jaga kesopanan ya, jangan sembarangan bicara supaya nggak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja sih kurang lebihnya yang paling penting. Dan juga jalur Dukuh Liwung ini bukan jalur yang buat ditakuti kayak. Iya, betul. Ya kalau mau naik ya naik aja. Contohnya gue jadi penasaran nih. Ya kan? Jadi pengen naik, Jod. Minggu depan ya? Siap. Siap. Tapi benar, jalur Dukuh Liwung ini sebenarnya Mas Jo itu indah banget. Indah ya? Kalau saya pribadi ketika saya naik jalur ini tuh benar-benar menurut saya hutannya itu bagus banget gitu ya kalau misalkan siang ya gitu. Terus kalau misalkan kebetulan saja kami diganggu mungkin karena memang salah kami gitu ya, ada kesalahan yang kami buat yang memang mengganggu penghuni di sana gitu. Tapi kalau misalkan nanti kalian mau naik lewat jalur itu silakan gitu, tidak apa-apa, silakan naikin saja. Itu enak sih jalurnya juga, nggak terlalu terjal gitu, landai lah bisa dibilang. Kalau ngomongin soal angker sebenarnya mah semua jalur sih bisa dibilang angker kayak. Betul. Tergantung pendakinya gimana kan. Tergantung sikap kita ya. Bener, iya. Terus untuk desa Dukuh Liwung sendiri juga desanya tuh rapih, bersih gitu, dan kita seneng ya waktu ada di sana tuh seneng. Jadi sebenarnya kesan angker itu ya memang mungkin karena kejadian yang kami alami aja, tapi pada dasarnya desa itu tidak ada masalah apa-apa, desanya tetap indah, jalurnya juga tetap bagus. Dan untuk Pak Sakri saya mau menyampaikan, mudah-mudahan kalau Pak Sakri lihat ya, saya kami mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti ada waktu, ada kesempatan kita pengen ketemu lagi sama Pak Sakri ya, mungkin kita mau cerita-cerita nih gitu. Ya untuk Pak Sakri semoga selalu sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke deh. Kanina, makasih banyak kayak udah mau mampir. Bang Panji, makasih ya udah bagi cerita. Oke, kalau gitu terima kasih kalian yang udah ngikutin cerita ini sampai selesai. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo sama Kak Nina, sampai ketemu di cerita selanjutnya.